Sehat. Ora loro ya sehat ya. Sehat selalu. Terima kasih buat doanya semua teman-teman. Katanya doge turun bang, nyatanya naik. Ya aku kan ora dukun. Kalau sesuai dengan isunya bahaya, karena si Elon kan doge gara-gara si Elon. Ya kalau dinaikkan ya tidak tahu, aku tidak jarang beli doge. Naik baru sebentar sudah itu ya, jangan itu. Kalau naik 100%, 200%, naik 6% gitu sudah bingung. Asik kok. Mamaku apa logatnya Surabaya itu dari mamaku itu dari Surabaya, tapi aku asli Semarang. Papaku orang Semarang, jadi logat-logat Surabayanya itu ada gitu, kayak itu ya, medok-medoknya Surabaya. Tak share-share dulu ya teman-teman, biar makin rame. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Ya ini nanti kita bahas semua. Ini naik turun gini pusing sebenarnya market ini. Tapi ada ciri sih, nanti bentar lagi kita bahas semua ya. Ada cirinya yang perlu teman-teman perhatikan. Market saat ini kan orang bingung sebetulnya. Kalau ditanyai marketnya membingungkan, tidak membingungkan. Saya lagi yang satu hari gitu. Ini satu hari. Ya satu hari. Habis hijau dibuat merah, ya dah. Apa ndak bingung kamu? ETH habis hijau ya dibuat merah lagi. Ndak enak teman-teman ini sebenarnya. Marketnya kalau ditanya enak, ndak enak. Cuman kalau untuk ETH ini kan karena ada berita itu ya, yang Maret itu akan POS-nya akan ada tenggang waktunya kan, orang akan keluar market. Dia masih ada isu-isu yang cukup berat untuk dibahas. Maksudnya gini, walaupun tidak sekencang kemarin, isu-isu buruknya itu tidak sekencang kemarin. Kayak saham itu boleh dapat itu ya, boleh tahanan rumah, jaminan, itu akan jadi rame kembali gitu ya. Bisa jadi rame kembali, kan tidak tahu pergulatan marketnya seperti apa. Bisa juga jadi partai balas dendam. Nah di situ kan masih orang itu akhirnya berpikir ulang gitu loh. Ini kalau dikeluarin ini punya kekuatan di belakangnya enggak, menghantam yang kemarin ngebully dia enggak. Itu jadi pertarungan yang perang dingin sebetulnya, perang dingin yang ada di depan. Kalau saya melihat si Sam keluar boleh jaminan itu bukan sesuatu yang baik menurut saya. Malah buat kripto ini bukan sesuatu yang baik. Kalau orang bilang itu baik, kalau saya enggak. Karena apa? Kira-kira orang sampai dihantam seperti itu dari orang yang punya power, tahu-tahu dibantai habis seperti itu. Ada ndak kalau dia punya kekuatan sampai bisa jaminannya segitu, berarti kan dia punya kekuatan nih.
yang tidak bisa dibaca. Kira-kira suatu saat akan meledakin bom enggak untuk kripto ini? Itu yang perlu teman-teman juga sadari. Kalau menurutku juga ada buruknya dengan kondisi itu, bisa jadi kayak perang dingin yang kita tidak ngerti kapan dia akan ledakin dendamnya dia sama siapa, orang-orang yang menjatuhkan dia kemarin. Itu perlu menjadi catatan ya teman-teman. Jadi masih wait and see, menurut saya pantau dulu aja lah. Lihat market seperti ini sulit. Kalau saya melihat ada yang bilang oh si CS-nya seneng gitu, belum tentu. Mana ada, malah dia ketar-ketir ya. Malah kalau ini bisa jaminan, bisa itu, bisa jadi ini partai balas budi. Balas budi apa? Sedang Biden pada waktu pemilu dulu banyak dibantu oleh Sam. Itu menjadi pertimbangan kenapa pengajuan untuk tahanan rumahnya disetujui. Itu bisa jadi kan ini mau pemilu, butuh biaya, butuh dana. Tok ini orang punya potensi mendapatkan uang. Untuk apa? Tujuannya kembali lagi ke politik. Jadi ada politiknya ini. Jadi kalau saya melihat malah posisinya kita belum ngerti reaksinya si Sam ini di belakang layar apa, pergerakannya apa, kita belum ngerti. Tapi kalau sinyalnya saya membacanya malah ada sebuah win-win solution antara pemilu dan pengajuan untuk tahanan rumahnya. Iya, nyumbang kampanye kan lah, di situ menjadi pertimbangannya. Jadi tapi ada yang perlu diwaspadai nih Bang Calvin. Ini orang-orang sakit hati, dijatuhin seperti itu, dipermalukan di publik seperti itu, dibongkar habis-habisan. Jadi perlu mendadak catatan juga. Ini akan menjadi siklus perang dingin yang baru di dunia kripto dan cukup berbahaya. Iya, saat ini lebih baik menurut saya jangan long term. Melihat market kondisi seperti ini, hindari dulu long term. Lebih cenderung scalping aja, lihat market dengan jelas, wait and see, ada toyib masuk gitu ya. Bisa dijual, jual gitu. Nggak usah yang kekuatan yang besar. Karena kita belum ngerti, masih rancu posisinya. Lihat aja, tunggu aja. Kalau melihat reaksi saat ini, kita perlu melihatnya gini. Kalau untuk secara candle ya, selama dia tidak jebol di balok ini kan candle bullish yang memiliki apa, ini tak gede gesek ya. Bentar teman-teman, ini kok kurang tebel, tak tatani dulu ya. Rujuk jadi bentar ya, tak nih kan itu benang dulu. Iya, market aneh saja pengumuman segitu. Iya, betul. Enggak, kalau 15.500 ke bawah enggak. Tapi gini ya, teman-teman. Karena ini ada partai baru. Kalau Sukibu ini keluar gini, ini partai baru gitu loh. Gejolak baru, masalah baru. Orang akan mikir, menurut saya mikir. Kalau orang yang
Ini kan cenderung ke apakah dia memang untuk tujuannya adalah ngedam kembali, atau dia mencarikan untuk biaya pemilu ke depan, karena dilihat secara keilmuan dia memiliki potensi untuk support secara kampanye. Bahkan kita belum ngerti arahnya ini akan didam dulu atau dia mau curi start untuk bisa mendapatkan income untuk tujuannya adalah kampanye. Win-win solutionnya akan di situ. Karena ini ada politiknya, syarat oleh politik. Lihat di kondisinya si Kribo ini. Nah, sedangkan begitu hari ini terjadinya yang berita itu, ini sebenarnya tidak kemana-mana, teman-teman. Yang perlu diwaspadai gini aja, teman-teman. Selama dia tidak jebol di area ini masih oke, ya, teman-teman. Selama dia tidak jebol di area ini masih oke. Di baloknya yang hijau ini loh. Karena ini kan sebenarnya kan balok bullisnya. Selama dia cuman sideways menghabiskan waktu aja di sini, ini sebetulnya sudah benar. Karena apa? Benangnya posisinya di atas dan memiliki momentum. Tinggal ini besok kalau dia naik hijau, itu sudah momentum seharusnya. Kalau saya melihat kondisi candle ini, sebenarnya memang memiliki potensi untuk uptrend harusnya. Karena apa? Terbukti 3 hari ini tidak jebol. Ini menjadi perhatian khusus. Belum tentu dia bisa kesentuh di area 16.400 kembali. Belum tentu. Kalau ini tidak terjadi, di 16.400 tidak jebol dalam waktu seminggu ini, berarti potensinya kenaikan akan sangat lebih besar. Gitu ya. Jadi yang perlu dipantau di BTC sama ETH. Jadi yang kanan apa? Tok BTC sama ETH. Disinilah dua candle yang menunjukkan posisi bullishnya. Jadi di sini karena candle ini menunjukkan posisi bullishnya, jadi ya panduannya di sini. Selama dia tidak bisa jebol di area ini, di area blok ini, aman. Ya sideways di sini. Kalau teman-teman lihat, oke, indikatornya urung diganti kabeh ya, benar. Karena ini baru. Bentar ya. Karena yang biasanya itu rada error, teman-teman. Sama benangnya hijau juga menunjukkan sudah bagus, teman-teman. Ini tatanannya seperti yang kita bahas dari kemarin sebetulnya. Ini lihat, teman-teman. Apa yang kita lihat saat ini? Yang kita lihat saat ini adalah kondisi yang memang seperti yang kita harapkan. Polanya juga terbentuk, teman-teman. Ini sudah takwi gitu ya. Ini polanya, benangnya juga sudah belok. Jadi seharusnya kalau hari ini sideways, besok ngegas naik atau 2 hari ke depan ngegas naik, itu sudah berpotensi untuk menjebol ke atas. Karena apa? Di sini sudah dikonfirmasi candle bullish. Saya malah menduga ini kalau dengan kondisi seperti ini tapi dia tidak mau nembus ke sini, ya udah, ini berarti candle bullishnya memang di sini. Tandanya apa? Tandanya adalah area ini tidak ketembus 1165. Dia tidak jebol dari area 1160, ya berarti memang bullish ke depan. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang lain gimana? Yang lain ini yang cukup aneh sebetulnya. Karena kita tidak dikonfirmasi itu. Biasanya candle bullish itu terjadi serentak semua, yang seperti kita bahas 2 hari yang lalu.
serentak dan memiliki candle yang sama pada hari itu. Tapi yang lain seperti ada BNB itu tidak kebentuk candle bullishnya. Yang terbentuk cuma dua koin aja yang terbaca, ETH sama BTC. Candle bullishnya muncul di time frame 1 hari pada 2 hari yang lalu. Kalau di market saya mending pasang pas kondisi short aja bang, jangan. Enggak, ini bukan futur kok, enggak usah short-shortan. Enggak usah short-shortan, kita spot kok. Jadi enggak short-shortan, nanti malah ke short nanti. Kita bukan futur. Ada mau kemana bang? Kalau lihat di kondisinya yang lain, gini ya teman-teman, ada galau. Nggak usah mbok tambahi, kalau saya untuk ada, tak diemin aja lah. Tak diemin aja, aku nunggu aja BTC sama ETH-nya naik. Sebenarnya kalau ditanyai aku market entry enggak. Karena melihat di kondisi seperti ini, kalau saya secara pribadi melihatnya momentumnya tetap, kalau dia tidak jebol, nanti tidak jebol di area ini, bullish akan terjadi. Yang saya lihat secara keilmuan yang saya pelajari selama ini. Jadi kalau selama dia tidak jebol di area 16.400, berarti bullish akan terjadi. Tandanya apa? Karena saya melihat tanda di sini ini adalah satu konfirmasi yang perlu dicurigai. Dan sedangkan secara bulan Desember ini memiliki bulannya untuk bagus, untuk kenaikan. Di 2018 maupun 2019 momentumnya di Desember gitu. Nyangkut di tengah-tengah ada, santai aja, diemin aja dulu menurut saya juga nyangkut loh, bukan teman-teman tak yang nyangkut, ada, malah saya ada upload nyangkut, bener. Cuman kan saya 10% dari portofolio saya, jadi tidak terlalu ngaruh banget lah. Itu cuman margin dari BTC saya pada waktu lalu. Solana enggak sah di itu dulu nih. Ya enggak. Jadi gini ya teman-teman. Solana yang berhubungan dengan FTX sebaiknya menurut saya dihindari gitu. Terus untuk saat ini teman-teman, kalau dilihat seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, BTC itu dibawa sideways, tapi koin-koin yang kecil didorong lebih dalam lagi. Setiap sideways-nya BTC, koin kecil didorong lebih dalam, sideways lagi dorong lebih dalam. Sebenarnya ini adalah fase untuk menguras atau gini, membuat pengayaan. Kalau orang bilang itu ditampi gitu, diayak gitu loh, sampai rontok, sampai nanti yang kuat-kuat atau holder aja itu yang akan bertahan. Kalau lihat di marketnya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan di time frame 1 jam tadi ada yang aneh ini kalau teman-teman perhatikan di area ini time frame 1 jam ya, ini ada pergolakan di sini. Ini yang namanya makan atas dan bawah. Ini dimakan atas dan bawah. Jadi makanya kenapa saya tidak suka futur, ini dasarnya. Ini orang dimakan dari bawah ke atas atau atas ke bawah, semua disikat habis pada 2 jam yang lalu. Ini karena kan time frame-nya 1 jam. Jadi terjadinya adalah 2 jam yang lalu, orang dimakan habis nih. Ini dengan jarak segini ya teman-teman, kalau mau tahu ini 16.950 sampai ring di 16.730. Ini yang stop loss itu banyak, yang di futur terutama gitu ya. Itu seperti dihabisin gitu. Kalau teman-teman pengen tahu ini untuk apa, untuk futur sebenarnya. Itu terjadi untuk futur.
Kalau iya aduh, temprem kecil BTC nyikap habis ya. Tadi sama apa ada ndak ya di itu ya? Saya ndak tahu yang di temprem apa 1 jam sama loh. Sama ETH juga sama ini. Cuman ndak sehebat BTC. Ini di sini nih tadi 2 jam yang lalu terjadi apa pergerakan yang ini stop lossnya kenceng ini kalau dilihat dari kalau yang futur pasti terasa sekali pasti. Makanya kondisi saat ini apa yang harus dipelajari, apa yang harus diantisipasi. Selama dia tidak tembus di area ini tidak usah takut. Menurut saya masih ada potensi untuk kenaikannya jauh lebih tinggi. Menurut saya loh. Kalau saya melihatnya malah potensi kenaikannya lebih tinggi. Cuman ini dibuat ya geter-geter gitulah gitu. Jadi apakah untuk yang ETH kemarin yang beli sudah di 1150, enggak usah mbok jual. Santai aja, slow aja. Gitu. Belum tentu turun, enggak usah takut. Kemungkinannya kalau dia sukses bisa tembus ke atas, bisa tembus dari sini dan sukses di sini ya. Tandanya sukses apa? Tandanya sukses nanti dua benang MA25 sama MA7-nya itu menembus. Kalau tidak tembus dia tidak sukses. Gitu ya, dua-duanya ya, teman-teman. Kondisi dua-duanya. Nggak bisa juga ndak Om, ndak sukses. Kalau itu ya, ini kejadian seperti ini ya. Kalau umpamanya terjadinya sampai ini kan juga teman-teman sebenarnya dikasih sinyal, ada sinyalnya lah. Kalau di atas ini sukses tapi dia tidak kuat lagi, belok lagi, ya udah take profit toh. Makanya kalau lihat di market seperti ini, menurut saya lebih baik saat ini cocoknya ada scalping di tengah ketidakpastian market. Tapi kalau sudah posisinya nanti kencangnya dan stabil di sini, yang dilakukan apa untuk scalpingnya? Kalau saya tetap saya scalping untuk take profitnya margin. Datang naik turun nanti tidak untung-untung, tidak apa-apa. Buat saya yang penting psikis dan kestabilan itu jauh lebih penting. Sampai menunggu momentum bullish yang sebenarnya terjadi, dan di situ saya tidak menyesal. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Kalau lihat di potensinya di benangnya untuk ETH ini bagus. Sudah. Dia dapat kokangan. Ini nanti caranya kalau dia sukses seperti apa? Di sini. Dan ini sudah sesuai harapan sebetulnya, teman-teman. Sesuai harapan. Benangnya benar, momentumnya dapat, bullishnya muncul. Itu yang saya sukai. Jadi saya melihatnya seperti itu. Tapi ini apa yang dalam cara mindset saya melihat trading. Jadi kalau teman-teman tanya, lu ini berita itu lah, ini kalau secara keilmuan yang saya pelajari, ya ini cara mindset saya berpikir. Karena di sini perlu menjadi perhatian khusus. Karena candle bullish walaupun ini tidak sempurna, candle ini tidak bisa 2 kali, sebenarnya kurang ngegas. Tapi kalau dilihat secara benang, dia memiliki momentum seperti ini, teman-teman. Bisa jadi ini langsung ngegas. Bukankah ini akan polanya W yang kita tunggu? Dan benangnya gubat di sini. Gitu ya, itu yang tak lihat malah potensinya seperti itu. CL ndak usah takut, ndak usah CL-CLan, tunggu aja, sabar. Cuman kan kita ketekan dengan apa, berita demi berita, jadi galau. Kalau saya sih sudah ndak takut kalau harga lo ya. Nah BNB ini yang belum itu. Tapi di sini gini ya, untuk BNB, tak ganti indikator itu.
benangnya tak rubah dulu ya. Kalau untuk ETH sama BTC itu malah saya melihat secara candle bagus. Coba abang all in dulu ya, kowe keliru tau, kowe ora ngrungokke aku lek live itu berarti. Saya tuh sudah all in dari tanggal 9. Makanya didengerin yang di kamu Maulana ya. Dengerin live saya di YouTube itu, dengerin sampai jelas gitu ya. Tanggal 9 saya itu all in dah gitu. Sama tanggal 14 kata-kata ya saya sudah take profit margin 12%. Jadi yang melihat cuman sepotong-sepotong, kamu lihat dulu di YouTube kan kelihatan semua. Jadi nanti kamu ngerti semua pembicaraan di sini gitu loh. Nggak cuman ngrungokke 5 menit komen gitu. Menurut saya gitu. Kalau yang sudah biasa di sini sudah tahu, gitu ya. Makasih Bang Alvin. Saya tuh sudah all in ya. Sudah all in dari tanggal ini. Dan barang saya itu ada di 15.850. Jadi saya tuh enggak rugi. Saya beli di 15.700 sama 16.000. Saya sudah take profit di sini. All in ini all in, saya all in. Cuman saya punya cadangan dana. Di mana? Saya punya yang namanya dana talangan di 15.000, 14.000, 13.000, 12.000 untuk menjaga posisi. 90% dari portofolio saya adalah BTC. Di tengah kegalauan semua market. Jadi kalau teman-teman lihat, saat ini galau ndak, yo jelas-jelasin ndak galau. Barang aku masih margin kok. Gitu ya Maulana ya. Jadi kamu lihat dulu lihat dulu video saya dari tanggal 9 itu, nanti kamu tahu intisarinya dari live ini seperti apa. Jadi biar ndak itu seolah-olah saya itu gas-gasan tok, ndak gitu loh. Ini sudah kita baca semua dari sini. Ini akan polanya akan W dan sama sesuai dengan strukturnya ini kalau lihat. Dan ini riwayat yang kita baca, bukan teori saya. Ini riwayat yang sedang sebenarnya dengan seperti ini kita belajar sesuatu bahwa ternyata riwayat itu ada ya dan bisa dipelajari gitu loh. Thank you Bang Fanboy. Gitu ya. Jadi secara riwayat bisa dipelajari. Jadi saat ini orang mungkin akan cenderung galau. Apa yang kita jadikan saat kapan opennya? Duh, tanggal 9 saya opennya sama tanggal ini 21 November. Jadi gini teman-teman, lihatlah di YouTube saya di tanggal 9 sama tanggal 21. Itu dijelasin, saya jelasin. Dan saya bukan tipikal beli-beli terus ya teman-teman. Jadi saya itu cuman membeli di sini dan di sini. Dan saya sudah take profit margin di sini. Jadi saya bukan karakteristik beli saat ini naik turun kayak gini beli, enggak. Saya enggak beli. Tapi kalau nanti 15.500 kan berarti harganya di bawah yang saya beli. Ya berarti saya akan beli lagi. Tapi kalau yang harga di sini buat apa saya beli?
Kalau saya beli dengan kondisinya, sedangkan saya sudah dapat 15.850, ya saya beli di sini saya cari masalah. Sudah dapat murah, membeli yang mahal, kan lucu gitu loh. Nangkep ya? Jadi saya tidak mungkin beli di sini karena saya ada di sini gitu loh. Nah, kenapa saya menjelaskan di sini? Saya menjelaskan berdasarkan candle ini. Kan ini untuk kebutuhan teman-teman, minimal gambarannya marketnya kemana. Kalau seandainya sini, larinya kemana, kurang lebih kan gitu. Itu ya. Di sini bukan futur Bang Fanboy. Jadi kemungkinan, soalnya gini, kenapa saya lebih baik ngomong terus terang soal tidak tepat untuk futur. Soal gini, kalau saya membahas di sini kan time frame-nya 1 hari. Sedangkan di futur itu 5% itu sudah liquid. Padahal kalau secara keilmuan time frame 1 hari, penurunan 10% itu biasa, 5% biasa. Tinggal kita mengukur seberapa jauh, apakah kita masih margin atau tidak. Seandainya terjadi penurunan 5%, saya belum rugi. Gitu. Padahal kalau di futur itu sudah cut loss, sudah stop loss ya, sudah jebol liquid sudah. Jadi makanya tidak tepat. Takutnya nanti begitu ini mbok aplikasikan ke futur, saya kasihan. Loh Bang kemarin bilangnya ndak itu, tapi kan lah yang namanya market naik turun biasa, yang penting kita ndak jebol harga kita. Gitu. Doge om. Lagi doge ini loh. Doge ini bingungnya apa? Ayo saya jujur ya. Elon Musk keluar, pondasinya Doge itu Elon Musk. Pondasinya Doge kan Elon Musk. Nah pertanyaannya, dengan berita buruk seperti itu tentang Elon Musk keluar dari, kan diganti ya itu ya CEO-nya untuk apa, untuk dia enggak jadi apa, Elon Musk di Twitter tuh kan keluar ya intinya dari Twitter. Nah pertanyaannya ini kan otomatis beritanya buruk, ya kan? Reaksinya seperti apa kita belum ngerti, karena Doge ini mau tidak mau, suka tidak suka, Elon Musk menjadi itunya, patokannya. Jadi sulit enggak? Sulit menurut saya. Sulit, ini marketnya sulit. Sedangkan sang primadonanya aja seperti itu. Saya takutnya nanti kalau itu dia kedam masalah. Tahu-tahu suar gitu langsung bisa gitu loh. Takutnya itu gitu loh. Jadi menurut saya kalau market seperti itu saya lebih cenderung menghindari. Itu kalau saya ya, untuk yang tanya Doge tadi ya, kalau saya seperti itu. Tapi teman-teman beda lagi ya, karena kalau market seperti itu susah. Thank you Bang Os. Gitu ya. Untuk Doge saat ini ya, kalau secara chart memang di sini pembelian, dasarnya pembelian di bawah golden ratio sedikit. Kalau posisinya uptrend, ini kan uptrend, dia mempertahankan uptrend. Caranya gimana untuk mengetahui itu? Bocornya di sini. Kalau dia selama bisa mempertahankan di bawah golden ratio dengan posisi benangnya adalah posisi naik, ya berarti uptrendnya masih terhubung gitu loh, masih yang bisa berpotensi seperti bisa. Tunggu aja
saya kurang tahu, lihat sama sekalian lihat Doge mau apa si Elon tuh gimana infonya gitu ya. Tapi rentan nih, marketnya rentan down gitu ya untuk Doge. Walaupun secara candle harusnya bacaannya seperti itu. Kalau teman-teman pengen tahu bacaan lo kok bisa seperti itu, ini kebalikannya dari yang di sini teman-teman. Kenapa saya bisa membaca seperti ini? Mindset saya itu simpel. Kebalikan dari uptrend dan downtrend itu seperti ini. Kalau downtrend, kebalikan dia akan bendur di sini. Nggak kuat dia akan bendur. Nggak kuat lagi dia akan bendur lagi. Bocornya di atas itu biasa. Begitu juga sebaliknya market itu. Ini mindset saya. Kenapa saya kalau ditanyai saya tidak akan beli di area-area ini, buat saya ini sebuah kesalahan. Dulu pemula saya akan beli di sini. Setelah saya mempelajari dalam waktu 2 tahun ini, saya cuma beli di area Toyib dan di bawah Golden Ratio. Tingkat kerugian saya sangat kecil. Karena ini ilmu dasar sebetulnya, teman-teman. Di atas kita melihatnya dengan cara ini, di bawah sama juga kebalikannya sebetulnya. Gitu ya. Ya, nah tapi gini Jurassic Park, kita kan takutnya, tapi jadi pertimbangan ya Jurassic Park. Maksudnya gini, juga mbok jadikan pertimbangan, apakah Elon Musk turun dari jabatan itu mempengaruhi Doge atau enggak. Itu juga jadi pertimbangan. Walaupun itu belum tentu teruju bisa mengalami dam gara-gara itu, gitu ya. Jadi waspada gitulah ya. Untuk Doge seperti itu, saran saya seperti itu. Kalau secara chart memang dia naik gitu. Harusnya dia naik. Golden rasionya MA99. Ini sebenarnya yang saya pakai ini indikator standar 72599. Ini standar banget, sebetulnya saya tidak merubah apapun sih dari Binance. Pakainya MA ya. Untuk SRP, wah didorong lebih itu, tapi bagus ya teman-teman. Kalau saya lebih suka SRP dengan kondisi seperti ini. Loh kok lebih suka? Karena dia mulai ngantong. Moga-moga aja ini menjadi apa itu ya, double bottomnya. Sayangnya dia tidak ada candle bullish itu, kembali lagi saya sebut yang saya sayangkan itu. Walaupun dia sudah ada momentum di sini, tapi ini kan dibalikkan ke start awal lagi. Bisa jadi le ya, skenario nya le. Apakah dia akan naik atau dia naik sedikit terus di sini dipantulin tuh. Nanti di sini atau lebih tinggi, contoh kayak gini. Bisa jadi le ya. Nanti di sini nanti dipantulin kembali sedikit. Kita belum tahu ya, apakah nanti skemanya akan seperti ini untuk membentuk pola triple bottomnya, atau memang dia sudah langsung dinaikin. Tapi kalau melihat caranya itu sebetulnya gampang teman-teman, cuman panduannya ke sini aja menurut saya, ke Toyib yang ini 3 benang lebar-lebar. Di sini benangnya ini sudah melengkung ke atas, ini sudah aman, menjaga teman-teman gitu. Untuk apa? Ring harga ini akan dipertahankan gitu ya. Naiknya kemana guys? Kalau dia naik bisa market, karena benangnya juga sudah menunjukkan dia akan ngokang. Moga-moga aja sukses gitu ya. Kalau ini sukses ya bagus. Makanya tergantung dari nanti dari sini BTC. Ini BTC naik lagi nih, lihat ya kan? Baru kita bahas dan naik lagi kan itu. Jadi belum tentu gitu.
malah saya melihatnya potensinya adalah naik gitu ya. Kita tunggu aja lah teman-teman. Karena apa? Riwayat itu penting. Perlu teman-teman saya ingatin kembali. Dasarnya apa? Kenapa kok saya ngotot Desember ini naik? Karena riwayat. Gitu ya. Ini yang saya lihat itu riwayatnya. Ini Desember uptrend. Desember membentuk pola uptrend walaupun dia terjadi sideways yang panjang sampai Februari, tapi tidak turun dari Desember ini, dan setelahnya dia mengalami bullish setelah konfirmasi dari candle bullishnya terjadi di Februari. Jadi dari sini dan sini ini membuat saya yakin kalau Desember ini akan dinaikkan dulu. Kita belum tahu sampai Februari atau sampai Juni. Kalau 2019 Desember sampai Februari. Kalau 2018 Desember sampai Juni gitu ya. Dan kondisi candle bullish juga sudah terbaca sebetulnya. Sudah terbaca dari apa? Walaupun yang di BTC itu kurang sempurna ya. Saya akui yang BTC ini kurang strong ya, secara candle bullish kurang strong saat 2 hari kemarin di tanggal 20 Desember. Soal momentumnya hampir sama. 20 Desember itu adalah terjadi candle bullish yang berpotensi untuk semua koin, tapi ternyata semua koin tidak terbentuk, yang terbentuk cuma BTC sama ETH. Ini candle bullishnya. Ini menjadi catatan penting buat teman-teman. Perhatikan aja apakah ini menjadi satu momentumnya. Ini yang perlu diperhatikan. Thank you Bang Alvin. Ya, ini sebenarnya sudah ada Bang Leo. Cuman kan permasalahannya tidak serentak. Jadi keraguan market itu bukan karena tidak melihat candle bullish. Dia sudah melihat candle bullish di 2 titik koin ETH dan BTC. Tapi yang lain tidak terbaca candle bullish. Itu yang membuat market itu bertanda tanya. Skenario apa? Ada sebuah tebaan-tebaan di situ. Tapi kalau candle ini muncul, setahu saya dia akan naik. Di tengah badai ini tetap naik. Karena juga sudah terbaca posisi benangnya bagus sekali. Benang MA7-nya posisi ngokang ke atas. Dan ini bukankah ini yang kita tunggu selama ini dari tanggal 9 sampai tanggal sekarang ini adalah pola W yang terbentuk. Nah, saat ini adalah momentum pola W itu sudah terbentuk dari posisi candle bullish ini muncul. Tapi harapannya orang-orang itu kepengennya lebih dalam. Menurut saya kepengenannya orang-orang itu di sini. Disinilah lebih tepat gitu loh. BTC kepengenan orang-orang di sinilah lebih tepat. Ini loh. Nah, kalau di sini itu lebih tepat gitu loh. Tapi kalau marketnya terbaca naik ya udah mau. Iya galau. Ya memang galau. Tapi apa yang harus kita lakukan di tengah kegalauan seperti ini? Kalau saya lihatnya di sini teman-teman. Balok ini aja. Dah tandai itu di komputermu, di handphonemu, tandai 16.400 jebol deh. Nggak jebol berarti uptrend. Itu aja. Di sini ETH andai aja jebol enggak nih di sini 1160. Kalau baloknya
bullish itu tidak kejebol, ya berarti memang itu akan menjadi candle bullish. Kalau saya patokannya di situ. Trading pakai indikator bacot kayak suhu. Ora usah ning kene tinggal metu maraki mules. Ya toh? Mangabudu kamu di sini. Dan malah sebenarnya sing bacot iki kowe kok malah guyu aneh gitu. Teko ning rum-rume dhewe ngebacot dhewe. Ya toh? Aneh kan? Nah ya, kadang-kadang itu aneh gitu loh. Dia itu tidak sadar bahwa itu sedang memperkatai dirinya sendiri. Kok yang di sini itu ya udah margin, nggak bingung, gitu ya. Ini enaknya dia kok diblokir, benora apa, benora ketemu Rumi. Nah, wis di sadar apa kira? Iya, ini banyak yang itu. Makanya sebenarnya toh Bang Calvin, Bang Leo, kalau yang sudah dari tanggal 9 sebenarnya itu anteng. Teman-teman kalau perhatikan ya, kalau yang dari sini yang kita bahas sebelum itu kan terjadinya down di sini ya. Yang dari sini sama sini sebenarnya akan anteng. Lihat ini nih, tidak seserem-serem itu. Cuman tenang gitu ya. Ayo mau kemana toh? Saya ini ya berpikirnya, kalau teman-teman mau tahu mau kemana toh, mau ke sini ya ayo kita serok, mau ke atas ya kita margin. Jadi tidak pusing sebenarnya dengan market yang saat ini. Kalau ilmunya toyib, dasarmu toyib, seharusnya tidak akan galau. Serius. Ini kalau teman-teman toyib kan berarti di sini tuh. Wis taruh wae salah di body tukune wis ya. Itu berarti 15.700 pembelian. Ini salah loh ya. Pembelian wis terlambat gitu ya. Itu 15.700. Toyibnya di mana? Di sini sama di sini. Ini dasarnya pembelian. Kalau dasar pembeliannya di sini semua ini menurut saya teman-teman cuma mau pantau aja. Wis ben lah, ayo tak tunggu gitu. Nah ini yang namanya psikis yang terjaga gitu loh maksudku. Nah, ngokangnya enggak mas. Tapi belum. Ini sang ngokang loh. Duh Calvin bisa ngokang. Belum tentu enggak ngokang. Gitu ya. Karena ini reaksinya belum terjadi. Kalau menurutku nanti kenceng akhir bulan. Kenceng. Tebakanku ya. Ini kenceng. Makanya dari kemarin kan di tengah galau, kalau yang sudah masuk ya wis sudah terlanjur masuk dan belimu di tengah-tengah seperti ini, apa yang saya bisa kasih masukan? Ya jangan CL di ano. Kalau 2 hari yang kemarin ditanyai, Om gimana Om kalau yang sudah masuk? Ya kalau saya secara pribadi ditanyai gitu saya jawab jujur. Kalau kondisi saya di sini, saya enggak CL. Kenapa enggak CL? Saya paling DCA. Karena kalau menurut saya, keyakinan saya sendiri loh ya, ini naik. Menurut saya loh ya. Tapi kan semua kan pilihan ada di dalam teman-teman. Dalam trading kan keputusan sendiri. Kalau sudut pandang saya ini naik. Cuman butuh itu aja, waktu aja. Karena saya bacanya di beberapa titik teman-teman kalau diperhatikan ya. Itu adalah satu candle bullish ETA dan BTC. Kedua ini benangnya sudah mulai belok sebetulnya. Kalau terjadi sideways dulu di sini enggak apa-apa.
Karena pernah terjadi ini, lihat. Nih ya. Lah. Pernah terjadi, pernah. Nanti juga bisa momentumnya ini kan di sini kan. Dia nanti sideways rada dalam sedikit di sini, nanti bullishnya yang sebenarnya bisa di sini juga bisa. Tapi kalau uang kita sudah belinya di 15.500, sebenarnya ndak usah takut. Ringnya kurang lebih ndak jauh kan dari yang ini. Loh, nih di bawahnya malah, ini di atasnya. Ini mirip candle ini. Pola ini mirip. Ini ya, tapi kan saya tidak menghitung yang di sininya lah ya. Tak hitung yang cepat gitu. Gitu ya. Jadi kalaupun setway-nya tidak panjang menurut saya. Kalau menurut yang 2000 yang Juli gitu masih setway, tapi kalau lihat yang posisinya di sini sama Desembernya seharusnya tidak lama. Harusnya ini sudah naik besok. Ya kita lihat lah, kalau besok ini naik, besok minggunya naik ya sudah naik. Kalau menurut saya gitu. Kalau hari ini naik, besok naik, besok hari ini hijau, besok hijau ya berarti besok terbang. Ya itu Bang Alvin bener. Kita sudah ada di toilet, sudah tidak mikir. Sebenarnya kita sudah, maksudnya gini loh, masuknya sudah tepat. Jadi sudah enjoy sebetulnya. Yang sudah beli di toilet tak kira enjoy lah, harusnya dengan kondisi seperti itu. Akumulasi iya 2023 itu harusnya waktunya akumulasi, betul itu. Saya setuju dengan Bang Denny itu ya. Karena apa? 2 tahun sebelum halving, rata-rata 2 tahun sebelum halving itu ada di momentumi dengan satu yang namanya pra halving, setahun sebelum kondisi itu kan berarti 2 tahun. Tapi kan kalau 2023 sudah setahun sebetulnya. Setahun sebelum halving itu apa yang terjadi, yang perlu teman-teman harus perhatikan. Setahun sebelum terjadinya halving itu adalah penaikan setengah tahun, penurunan setengah tahun. Nih, penaikan setengah tahun, penurunan setengah tahun. Ya, di jawabannya. Ya. Jadi ini yang terjadi saat ini sama dengan Desember di sini. 2 tahun sebelum halving. Dinaikkan, ini masuknya 2023, nanti ini kan 2019. Karena Desember, sehingga dinaikkan setengah tahun. Setelah itu dibanding setengah tahun. Dihabisin lagi gitu ya. Tapi di tengah Desember dia kasih napas di sini sampai Februari lagi, terus dibanting lebih dalam lagi di Februari sampai pra halving itu adalah Maret. Nanti 2024 di Maret tanggal 20-an itu gaspol boleh, yang long term itu baru oke. Karena apa? Di sini track recordnya di halving sampai 1 tahunnya kita seger, namanya FOMO. Ya ini 1 hari ya, time frame 1 hari. Kalau iya ya, kalau di sini sih sebenarnya kalau yang long term itu sebenarnya tidak perlu bingung ya. Ya benar itu mindsetnya. 16 ke 13 pun murah. Jadi ya tinggal buat DCA selesai masalah itu.
Ada masih nyangkut. Kalau ETF bisnisnya aman. Ada Army kecewa ya. Cek benar. Saya bermuya bang. Cek benar bang. Di sini ada ya saya ya betul. Ya ada Army. Saya juga nyangkut sih 30% di ADA. Ya saya jujur kali ini saya sangkut ya teman-teman. Iya. Ya ada Army. Saya nyangkut loh. Ada apa saya nyangkut. Beneran ya, kalau nyangkut ya saya ngomong nyangkut. Ya. Oh enggak dibiji. Ada mana ada. Kalau nanti margin terus saya bingung. Wah lagi ada ini. Soalnya gini teman-teman. Ini spotnya bawahnya tuh terlalu lebar, tak kasih tahu loh. Ini yang membuat kita semua greges ya, tak kasih tahu dulu ya. Ini di sini itu tidak ada tahanan. Ini adanya tahanan itu di 1,2. Thank you Bang Arci. 1,2. Oh 1,8 ada loh. Ada 1,8 ya. 1,84 01. Thank you Onyx Beauty. Thank you ya. Jadi 0,18 itu ada tahanan. Masih aman ini, masih oke. Thank you Bang Calvin. Jadi di sini ada tahanan teman-teman. Nah ini berarti kalau terjadinya koreksi kemungkinan besar dia akan ditahan, moga-moga aja tertahan di area ini ya. 0,1835 ya. 0,1835 ya ada ya, dorong terus ya, gue ngeri ya. Moga-moga aja ada, mungkin loh, moga-moga aja sampai wis gila-gilapan dewi. Gue sesadai aku sampai gila-gilapan sendiri loh ya di sini. Moga-moga aja ya pola ini yang terbentuk nantinya. Karena di sini dulu ada candle bullish, ngeri jadinya. Kita berharap ada candle bullish muncul ya. Apakah besok? Bisa ini besok dimerahin bar gitu di candle bullish ini ya. Kan berarti kayak muncul lagi di sini. Nah di sini gagal ini. Ini harusnya kalau candle ini kan harusnya kalau candle bullish oke sekali nih. Prospek. Tapi gagal kemarin. Ya ini kita nunggu 2 hari lagi. Apakah dia merah dulu terus baru candle bullish atau sideways dulu baru munculnya candle bullish di sini? Kita belum tahu ini. Kalau lihat di BTC juga ini posisinya juga oke ya. Menurut saya naik lah. Aku percaya naik. Sabar aja dulu teman-teman.
Kalau umpamanya sideways ya teman-teman, umpamanya sideways loh ya. Kalau sideways-nya panjang, patokannya di mana? Patokanmu di sini. Selama kalau ini jebol ya berarti nunggumu di sini. Kembali lagi nunggunya di sini. Tapi kalau dia tidak jebol ya bisa naik. Berarti ini candle bullishnya betul. Itu aja. Panduannya di situ. Untuk ETH, BTC. Nah, kalau untuk ada nah ini kita ngeri. Jangan entry dulu. Takutnya kalau dia nanti umpamanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Seandainya jebol di area candlenya ini yang berpotensi menjadi candle bullish, kan kita harus menunggu apakah ini benar-benar ini candle yang sebenarnya ditunggu gitu. Kalau umpamanya dia tembus di sini berarti ada nih lebih nyungsep ini. Ini yang saya takuti itu. Karena panduannya tetap kembali lagi ke BTC sama ETH. Semua koin kalau ininya turun lagi membentuk pola di bawah ini sampai ke bawah dan mungkin dia tujuannya adalah 16.000 dan terjadi koreksi tujuannya 16.000 baru uptrend, ya berarti bisa di kondisi seperti itu bisa jadi ada pun turun lebih dalam lagi bisa. Nah masalahnya di BTC nya ini problemnya, karena kita ini seperti di bawah ini sideways dihancurin lagi lebih dalam ini. Nanti di sini sideways lagi naik turun tak dihancurin lagi adanya. Sama dengan posisi SRP. SRP sama ini kalau teman-teman lihat. Dia sideways ini didorong lagi. Padahal sudah dari sini didorong. Ini kemarin sempat naik lagi, dorong lagi Mas Yan. Nah takutnya kalau ini didorong untuk sideways turun lagi, ini pasti didorong juga turun. Jadi kalau yang lain yang selain BTC sama ETH menurut saya pantau dulu sampai. Jadi jangan berpikir itu terlambat teman-teman. Lebih baik teman-teman terlambat untuk saat ini kondisinya memang tidak mudah untuk dipantau secara market. Kecuali teman-teman yang sudah belinya di Toyib di sini sudah aman. Tapi yang lain daripada ETH dan BTC itu perlu mendapat pertimbangan, karena kalau masuk rada berat. Sejujurnya rada berat. Karena yang terjadi adalah BTC dan ETH naik turun, yang lain dihantam lebih turun. Saya takutnya nanti teman-teman lebih terseok-seok ke dalam. Nah terus yang sudah entry sudah itu diemin aja, tidak lama kok. Tunggu aja sampai akhir bulan ini harusnya dia naik. Tidak ada penurunan yang terus-menerus ya teman-teman. Itu sifat dari market. Perlu menjadi catatan penting dasar dalam dunia trading itu adalah apa? Tidak ada penaikan yang terus-menerus, tidak ada juga penurunan yang terus-menerus. Itu penting sekali. Nah, sedangkan momentum penurunannya ini sudah lumayan dalam ini. Moga-moga ini menjadi lengkuan yang kedua selesai. Moga-moga aja seperti itu ya. Biasanya 2 lengkuan sih. Biasanya 2 lengkuan. Nah ini sudah terjadi 1, 2. Biasanya kalau 2 nanti dia minimal ke mampir dulu di rumahnya si Toyib. Ya, mampir di rumah si Toyib. Harusnya ini mampir di rumah si Toyib. Antara sukses dan tidak sukses ya menunggu lagi BTC-nya apakah sukses. Iya, santai dulu aja lah kalau untuk keadaan semua sama. Enggak, saya ini ya ini trading saya sendiri.
Saya bicara, jadi gini ya, kalau tanya seperti ini belajar sama siapa, saya atau tidak, saya ngomong ngalor gitu gini ya. Apa yang saya lihat di dalam market, bagaimana saya mendapatkan margin saya dalam waktu 2 tahun ini. Dasarnya apa? Dasarnya ya toyib. Makanya kalau yang di orat-orat gini baru ngelihat orat-oratan sekarang ini, kemungkinan takutnya salah memahami. Dilihat secara utuh bagaimana saya menjelaskan secara candle toyib. Sebenarnya di room ini kalau dia mati, saya tuh mengulang sesuatu yang sebenarnya yang saya buat apa ya, panduannya itu tetap toyib. Karena di dalam pembelian toyib, kalau teman-teman perhatikan, saya tuh cuma beli di sini dan di sini, di toyib ini. Dan di tanggal 9 saya sudah jelasin ini, saya masuk di sini. Di tanggal ini saya masuk di sini. Dan pembelian saya sama di sini. Dan kalau ditanya ilmunya apa ya? Ilmunya toyib ini yang membuat saya dapat uang. Karena dalam dunia trading, teman-teman, sebetulnya intisarinya itu adalah ilmu dagang. Kapan waktu kamu beli dengan tepat, dengan harga murah, dan menjual di harga yang lebih tinggi, itu dasarnya investasi. Menurut saya cuman butuh menemukan celah terbawahnya harga, yaitu saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini adalah candle toyib itu. Jadi kalau yang beli di candle toyib, harusnya dia tidak mengalami kerugian. Time frame saya tidak membaca di candle 1 jam. Enggak ini kalau untuk Bang Arsi enggak, bukan kasih ke api itu. Ini kita di spot semua kok. Itu ya. Jadi tunggu aja. Itu ya pesan saya, teman-teman yang patokannya di mana, di sini aja, ndak jebol. Kalau ini ndak jebol berarti ini bullishnya, wis itu aja. Sampai sejauh ini 3 hari ini ndak jebol kali. Saya mengamati ini dari kemarin, ndak jebol dan berpotensi naik. Potensinya berapa sama berapa, Bang? Potensinya kalau menurut saya 60% naik, 40% koreksi, bukan turun di bawah 15,5 ya, koreksi. Kalau koreksi kemana? Kalau sampai ini jebol, ya koreksinya yang paling tepat menurut saya 16.000. Kalau sampai jebol ininya 16.000, nanti akan momentumnya lebih oke lah, secara W-nya itu tepat lebih. Ini kan karena orang-orang masih menunggunya tidak tepat gitu, kok kurang dalam ya ke bawah ya, orang masih cenderung seperti itu. Kalau naik, kalau dia mau naik, itu naik bisa sampai Februari sampai Juni. Kalau seandainya ini naik ya, berarti kan ini terjadi candle bullish. Jadi kalau dia naik beberapa hari ke depan dan di roll hijau-hijau terus, ya memang teman-teman tidak akan melihat posisi sideways kembali dan menemukan momentumnya. Berarti ya memang momentumnya ini. Makanya ini dipantau dulu, apakah candle ini momentumnya atau bukan.
gitu ya. Oke, apalagi nih? Ya kalau turun ya itu ya. Ya aku setuju itu Bang Harji. 16.000, 19, 15.900 ya kurang lebih lah. Kalau lihat di posisi